Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika dasar lagi, bab fungsi. Yang pertama ada definisi. Fungsi adalah suatu pemetaan yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal dengan tepat satu anggota kodomain atau daerah kawan. F dikatakan fungsi dari A ke B jika F memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ditulis dengan F dari A ke B. A disebut domain atau daerah asal dan B disebut kodomain atau daerah kawan. Anggota-anggota B yang mempunyai kawan di A disebut ring atau daerah hasil dari F. Contoh, misalkan F dari R ke R dengan Fx sama dengan x kuadrat. Maka domain F adalah df sama dengan R, kodomain F adalah kf sama dengan R, dengan rank F adalah RF sama dengan himpunan dari Y di mana Y lebih besar sama dengan 0. Yang kedua ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi ganjil genap. F dari A ke B disebut fungsi ganjil jika memenuhi F min X sama dengan min Fx untuk setiap X anggota A. Untuk contohnya, Fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi ganjil. Dan selanjutnya ada F dari A ke B disebut fungsi genap jika memenuhi F min X sama dengan Fx untuk setiap X anggota A. Untuk contohnya, Fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi genap. Yang kedua ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau fungsi into. F disebut injektif jika setiap titik yang berbeda pada domain dipetakan oleh F ke titik yang berbeda pula. Secara notasi, F dari A ke B disebut injektif jika A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB untuk setiap A, B anggota A. Atau F dari A ke B disebut injektif jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B untuk setiap AB anggota A. Untuk contohnya, F dari R ke R dengan Fx sama dengan x kuadrat, apakah fungsi satu-satu? Jawabannya bukan, karena ada domain yang berbeda tetapi ringnya sama. Di antaranya min 3 tidak sama dengan 3, tetapi F min 3 sama dengan F3 sama dengan 9. Yang kedua ada G dari R ke R dengan Gx sama dengan x kuadrat. Apakah G injektif? Ya, G merupakan fungsi injektif sebab setiap A dan B anggota R dan A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3, maka A sama dengan B. Untuk penjelasannya simak yang di bawah. Yang selanjutnya ada fungsi subjektif atau fungsi pada atau fungsi onto. F disebut fungsi subjektif jika setiap anggota kodomain mempunyai kawan di domain. F dari A ke B disebut subjektif jika setiap B anggota B dan A anggota A sehingga FA sama dengan B. F disebut fungsi subjektif jika FA sama dengan B, dengan FA adalah ring dari F. Untuk contohnya, misalkan A adalah himpunan X di mana X lebih besar sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1, di mana X adalah anggota bilangan real. Yang pertama, F dari A ke A dengan Fx sama dengan x kuadrat, apakah F subjektif? Jawabannya tidak, karena ada kodomain dari negatif 1 sampai 1 yang bukan merupakan ring dari F. Yang kedua, G dari A ke A dengan Gx sama dengan x kuadrat, apakah G subjektif? Ya, karena setiap Y anggota A kodomain pada ada X sama dengan Y pangkat 1/3 anggota A domain, sehingga Gx sama dengan G Y pangkat 1/3 sama dengan Y pangkat 1/3 dipangkatkan 3 sama dengan Y.
Yang keempat ada fungsi konstanta. F dari A ke B disebut fungsi konstanta jika setiap anggota A dipetakan ke satu titik anggota B. Untuk contohnya, ada himpunan ABC dipetakan ke 1. Yang selanjutnya ada fungsi linear. Yang dimaksud fungsi linear di sini adalah polinom berpangkat 1, yaitu fx sama dengan ax ditambah b, dengan a dan b suatu konstanta, di mana a-nya tidak boleh 0, tentu saja. Untuk contohnya, f dari r ke r dengan fx sama dengan 3x ditambah 1. Yang selanjutnya ada fungsi mutlak. Fungsi mutlak f dari r ke r didefinisikan sebagai fx sama dengan nilai mutlak dari x dipecah menjadi 2, nilainya bernilai x jika x-nya lebih besar sama dengan 0, bernilai negatif x jika x-nya kurang dari 0. Grafik dari fx sama dengan nilai mutlak x sebagai berikut. Yang selanjutnya ada sketsa grafik dari fx sama dengan nilai mutlak dari x-1 ditambah 1 adalah sebagai. Yang selanjutnya ada fungsi tangga. Fungsi tangga f didefinisikan sebagai fx sama dengan simbolnya seperti itu, ada x-nya. Yang seperti itu, pembulatan ke bawah dari x. Untuk grafiknya seperti ini. Titik 1,0 itu tidak ada, kosong maksudnya. Soalnya diisi di titik 1,1 seperti itu, dan yang ada tanda panahnya itu kosong. Selanjutnya untuk latihan, coba buat sketsa grafik dari fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan var dari x-1, yang kedua x-2. Yang selanjutnya ada fungsi komposisi. Jika g a dari a ke b dengan f dari b ke c, maka komposisi f dan g adalah fog x sama dengan f gx untuk setiap x anggota dari a, dengan syarat domain f beririsan dengan rank dari g tidak merupakan himpunan kosong. Untuk contohnya, jika fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x-1, maka fogx sama dengan fgx sama dengan f dari x-1 sama dengan x-1 dikuadratkan. Sementara untuk gofx sama dengan gfx sama dengan gx kuadrat sama dengan x kuadrat min 1. Selanjutnya ada fungsi inverse. F dari A ke B dikatakan mempunyai inverse dari B ke A jika F 11 dan onto, yaitu F inverse dari B ke A. Contohnya, yang pertama, F dari R ke R dengan fx sama dengan x kuadrat tidak mempunyai inverse. Kenapa? Karena fx sama dengan x kuadrat bukan merupakan fungsi satu-satu. Yang selanjutnya, f dari r ke r dengan fx sama dengan x kuadrat mempunyai inverse. Tentukan inverse-nya. Inverse-nya sama, maksudnya jika x fx sama dengan x kuadrat, maka inverse-nya akar 3 dari x. Yang selanjutnya ada inverse fungsi komposisi. Jika fog x mempunyai inverse, maka inverse-nya didefinisikan sebagai berikut. Fog diinverskan x sama dengan g inverse f inverse x. Yang selanjutnya ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ada 6. Yang pertama ada fungsi sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Yang selanjutnya ada transisi atau geseran fungsi. Misalkan Y1 sama dengan fx, Y2 sama dengan x min a,
Maka untuk Y2 menggeser grafik Y1 ke kiri atau ke kanan tergantung nilai dari A. Yang selanjutnya ada Y3 sama dengan F X min A ditambah B, maka untuk Y3 menggeser Y2 ke atas atau ke bawah tergantung nilai dari B. Cukup sekian dan terima kasih.